Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat semuanya di channel kami Solikin Abdullah. Nah, kali ini kami akan berbagi sedikit formula, yaitu CONIF dan fungsi CONIF di dalam Microsoft Excel. Tentunya teman-teman di Microsoft Excel, kalau kita belajar formula di Microsoft Excel, ini sangat banyak sekali formula ya. Lebih dari 500 formula kurang lebih kan gitu. Nah, sebagai pemula akan sajikan dulu kaitannya dengan CONIF dan beda fungsi CONIF. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, misalkan kita punya database yang begitu banyak data dan kita dimintakan atau diharuskan karena tuntutan pekerjaan ataupun kita ingin mengolah data itu dan kita ingin memilah berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kita bisa menggunakan fungsi dari CONIF dan CONIF. Nah, kalau satu kriteria kita menggunakan CONIF dan lebih dari satu kriteria yang akan kita kategorikan, kita jumlahkan jumlahnya berapa, itu menggunakan CONIF ya. Oke, langsung saja. Ini misalkan dulu kita contoh yang satu kriteria. Teman-teman langsung saja CONIF. Karena satu kita pilih yang ini ya. Terus dimintakan apa? Dimintakan rank tertentu yang mau kita pilih. Nah, kita pilih. Kebetulan kita sudah punya kriteria jalan poros dusun, jalan poros desa dan seterusnya, ada 65 kriteria yang kita punya. Kita blok saja di sini dari database yang ada. Teman-teman kasih pemisah koma atau titik koma tergantung settingan komputernya. Oke, kita kasih pemisah, kita berikan kriteria yang kita inginkan. Teman-teman enter. Oke, selesai. Nah, selanjutnya untuk turun ke bawah supaya kriteria ini juga terisi berapa jumlahnya dari dihitung berdasarkan tabel yang ada, teman-teman letakkan kursor di sini, muncul tanda plus di pojok kanan bawah, diklik 2 kali. Oke, sudah selesai. Nah, pertanyaan berikutnya, ini kan kita mengolah data di sheet yang sama ya. Bisa tidak kita gunakan fungsi ini di sheet yang berbeda? Bisa saja teman-teman. Nah, misalkan kita bekerja di sheet yang lain, kita sudah punya kriteria sama seperti yang tadi, kemudian kita ingin satu kriteria kita jumlahkan berapa jumlah kegiatan tertentu, misalkan dari contoh ini yang mau kita jumlahkan, langsung saja seperti tadi CONIF. Teman-teman ambil di data base nya, kita pilih. Oke teman-teman, bisa saja kita blok begini, kita blok kalau datanya stagnan. Tetapi kalau misalnya datanya dinamis dan selalu ada update, akan lebih baik teman-teman langsung saja begini, langsung dipilih di kolomnya. Walaupun meski ada penambahan data yang nanti selalu update setiap saat, itu tetap terakomodir. Jadi kita blok saja di sini, begitu ya. Titik koma atau koma, kita pilih kriterianya, kita masuk lagi di tempat tadi. Nah, ini ada sheet ini kita pilih yang kriteria ya, karena kita di sheet yang sama, di sheet 2 kan ini tidak perlu lagi ada sheetnya ya, langsung A3 saja itu, karena kita di sheet yang sama. Terus titik koma lagi, kita pengen kriteria yang lain, kita tambah kriteria yang lain. Oh, maaf, ini masih satu kriteria ya. Ya, masih satu kriteria. Oke, sudah enter. Oke. Terus selanjutnya seperti tadi, diklik 2 kali langsung muncul. Jadi sistem kerjanya sama meski di satu sheet atau berbeda sheet kan gitu ya. Oke, berikutnya kalau kita pakai lebih dari satu kriteria, misalkan kriterianya kita tambah selain jalan poros, tapi kita jalan poros dusun misalkan ya, tapi kita juga pengen mengkriteriakan, menjumlahkan dari desa tertentu. Misalkan contoh kita ambil salah satu desa, misalnya Tebas Kuala ya, Tebas Kuala, kita copy di sini. Ini salah satu kriteria. Kriteria 1 jalan poros dusun, mau kita hitung berapa jumlahnya, tetapi hanya di desa Tebas Kuala saja, gitu ya. Nah, di sini teman-teman sama dengan CONIF, kita pilih yang ada S-nya. Kita masuk lagi di database nya, kita kumpulkan lagi ya yang kriteria pertama, kita masuk lagi, maaf, kriteria pertama sudah ya. Oke, dikasih pembatas,
kemudian kita ambil kriterianya, kriteria 1. Karena ini masih di sheet yang sama, kita bekerja di sheet 2, sheet 2 nya dihapus juga tidak masalah. Oke, kemudian diberi pemisah kembali, kita ambil kriteria yang kedua, di mana rank kriteria kedua, kan gitu ya. Oke, kriteria kedua ternyata desa, berarti kita blok saja di kolom B gitu teman-teman, koma, kita ambil, masuk lagi ke sini. Nah, inilah muncul lagi sheetnya kan. Nah, kita hapus, kita ambil di sini ya, kan gitu ya. Berarti kita minta kriteria 1 adalah jalan poros dusun, kriteria kedua adalah nama desanya. Setelah itu enter. Oke, tidak punya tebas kuala khusus jalan poros dusun. Terus bagaimana kawan-kawan kalau kita tarik ke bawah? Nah, kalau ditarik ke bawah kan ini kosong formulanya, isinya kosong selnya kan. Nah, ini kita kunci yang C3 karena kita ingin memberikan kategori pengkriteriaan. Kriteria kedua adalah tebas kuala, maka di tebas kualanya ini di kolom C itu kita kunci dengan tanda dolar, gitu ya. Enter. Setelah itu baru ditarik seperti yang tadi, munculkan tanda plus, di klik 2 kali ya. Nah, langsung kelihatan di sini ternyata tebas kuala tidak punya kegiatan di tempat-tempat yang lain, dia hanya punya satu kegiatan, yaitu akses jalan, akses lahan, kan gitu ya. Ada 5 kegiatan, coba kita periksa teman-teman. Tebas kuala akses lahan 1, kemudian akses lahan 2, 3, ada 3, kemudian berapa, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, jadi langsung 5 dia akan menghitung. Nah, kalau ini misalnya kita ganti dengan desa yang lain, bisa saja misalnya desa Mekar Sekuntum ya, Mekar Sekuntum. Jadi Mekar Sekuntum akses jalan, akses lahan ada 1, kemudian jembatan roda 4, roda 4 ada 1, roda 2 ada 1 gitu ya, dan seterusnya. Nah, silakan teman-teman variasikan, improvisasi di lapangan. Pada intinya count if dan count if memudahkan dan membantu kita menghitung jumlah data, berdasarkan kriteria tertentu. Kalau satu kriteria yang mau kita jumlahkan itu kita menggunakan fungsi count if, dan kalau lebih dari satu fungsi count if. Saya kira itu teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti ada kombinasi antara count if dengan yang lainnya, dengan find, dengan dan seterusnya nanti di tutorial berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.